Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai negara Singapura. Sebuah negara yang terbilang cukup baru karena usianya jauh lebih muda dari Indonesia. Namun Singapura kita tahu merupakan negara termaju di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara dan bahkan dianggap sebagai negara paling maju dari segi ekonomi maupun infrastruktur. Akan saya bahas rahasia-rahasia mengapa Singapura menjadi negara termaju. Pertama-tama kita ketahui sejarah dari negara Singapura. Singapura awal mulanya adalah bagian dari negara Malaysia. Namun Singapura memiliki demografi yang sedikit unik dibandingkan dengan Malaysia. Demografi orang-orang Singapura didominasi oleh para imigran dengan mayoritas terbanyak yaitu orang-orang Tionghoa yang hidup di daerah Singapura. Ketika Malaysia memutuskan untuk melepas Singapura untuk memerdekakan diri, pada saat itu Lee Kuan Yew sebagai salah satu orang yang sangat berpengaruh di Singapura menyesalkan atas keputusan Malaysia melepas Singapura. Sehingga Lee Kuan Yew yang pada saat itu ditunjuk sebagai Perdana Menteri sedihnya bukan main. Namun semangat untuk memajukan diri ketika lepas dari Malaysia itu menjadi hunger strike bagi Singapura, sehingga Singapura sangat berambisi untuk mengejar ketertinggalan Malaysia. Hari demi hari, tahun demi tahun, Singapura akhirnya ekonominya melesat, tertinggi pendapatan per kapitanya, mengalahkan Malaysia yang pada saat itu ekonomi Singapura dan ekonomi Malaysia sangat timpang. Namun sekarang Singapura yang mengambil alih. Lee Kuan Yew dalam memimpin Singapura mengambil beberapa strategi yang saya analisis yang membuat negara itu maju. Strategi ekonomi yang diperankan oleh Lee Kuan Yew yang pertama yaitu satu, membangun Singapura dengan industri perbankan yang sangat maju, industri perbankan yang sangat secure, aman. Salah satu bank terbaik di dunia dimiliki oleh Singapura, nomor 2 setelah Swiss. Kita tahu bahwa negara dengan tingkat penyimpanan keamanan dan jaminan keamanan tertinggi ada di Singapura, yaitu biasa kita sebut sebagai Bank DPS. Bank DPS merupakan sebuah perbankan asal Singapura dengan market capitalization terbesar di ASEAN, mengalahkan Bank BCA maupun bank-bank lainnya seperti bank asal Malaysia yaitu Maybank. Bank DPS juga menjadi hub finansial center bagi seluruh konglomerat di Asia Tenggara. Kalau kita amati seluruh konglomerat-konglomerat yang ada di Asia banyak menyimpan uang mereka di Bank DPS karena lebih aman dibandingkan dengan bank-bank BCA maupun Bank Maybank asal Malaysia.
Karena jaminan keamanan bank DBS ini seperti jaminan keamanan bank-bank di Swiss, di mana pemerintah itu tidak sembarangan bisa mengakses siapa nasabah yang ada di bank DBS. Sehingga banyak sekali orang-orang di luar penduduk Singapura yang memilih menyimpan di bank DBS. Sayangnya ini punya sisi negatif yang lain, di mana bank DBS bisa saja menjadi sarang pencucian uang. Di banyak berita-berita yang beredar di Indonesia, banyak koruptor-koruptor Indonesia yang menyimpan uang di bank-bank Singapura. Karena bank-bank di Singapura itu tidak mudah dilacak oleh pemerintah. Tapi strategi perbankan yang digunakan oleh Lee Kuan Yew dalam membangun Singapura itu yang menjadikan negara Singapura maju, di mana uang-uang asal negara lain banyak yang parkir di Singapura, dan uang tersebut digunakan untuk investasi pembangunan yang ada di Singapura. Itu strategi yang pertama, membangun kualitas perbankan nomor 1 di dunia. Yang kedua yaitu membangun pelabuhan dan bandara terbesar di dunia dengan fasilitas yang sangat bagus. Ketika kita akan terbang ke Eropa, ketika kita akan terbang ke Amerika, pesawat-pesawat Indonesia biasanya akan transit di bandara-bandara yang ada di Singapura, seperti Bandara Changi. Transitnya maskapai-maskapai Indonesia seperti Garuda maupun Lion Air yang memilih transit di Singapura bukan tanpa alasan. Karena Bandara Changi yang dibangun di Singapura itu sangatlah bagus, sangatlah luas, dan fasilitas transit di bandara tersebut sangat memanjakan para penumpangnya. Karena bandaranya yang sangat luas, maka Bandara Changi merupakan salah satu bandara yang tersibuk di dunia, di mana banyak sekali perjalanan maskapai-maskapai dari Asia yang ke Eropa memilih transit ke Bandara Changi, sehingga Bandara Changi mendapatkan pemasukan, di mana pemasukan itu kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur di Singapura. Luas Bandara Changi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Indonesia. Kalau saja Indonesia bisa membangun bandara yang sekelas yang ada di Singapura, tentu Indonesia bisa mengejar ketertinggalan kemajuan ekonomi yang sudah diraih oleh Singapura. Dan yang ketiga, mengapa ekonomi Singapura sangat maju, yaitu karena Singapura memiliki industri pengolahan minyak yang paling canggih di Asia. Kita tahu bahwa sumber daya alam Singapura itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel. Singapura bukan negara OPEC yang tergabung dalam negara-negara produsen minyak yang didominasi oleh negara-negara di Timur Tengah. Tapi kendati sumber daya alam Singapura itu tidak ada apa-apanya, orang-orang Singapura memiliki teknologi pengolahan bahan bakar minyak yang sangat canggih. Singapura biasanya akan membeli minyak mentah dari
Brunei maupun dari Arab Saudi. Minyak mentah atau minyak bumi itu kemudian disuling di pabrik pengolahan minyak bumi yang ada di Singapura. Dari bahan mentah minyak bumi tersebut kemudian diolah menjadi bahan bakar minyak bumi yang berkualitas lebih tinggi, dan Singapura kemudian dengan sangat cerdik menjual kembali minyak bumi itu dengan harga yang sangat mahal. Tentu itu menjadi keuntungan dan nilai tambah bagi ekonomi Singapura. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa Singapura sangat maju ekonominya walaupun negaranya sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari Jakarta, yaitu karena di sana memiliki pelabuhan yang sangat besar. Singapura terletak di jalur strategis, yaitu di ujung Selat Malaka. Ketika kapal-kapal besar akan berlayar dari Eropa menuju ke Cina maupun ke Jepang, biasanya akan melewati Selat Malaka. Kalau melewati Samudra Hindia itu sangat tidak efisien karena harus memutar, dan tentu ombak di selatan Pulau Jawa itu jauh lebih besar sehingga akan membahayakan kapal. Maka banyak kapal-kapal dagang yang lebih memilih ke Selat Malaka. Nah, karena Singapura itu terletak di Selat Malaka, maka itu menjadi nilai strategis dari posisi Singapura. Singapura dengan sangat cerdik membangun pelabuhan yang sangat besar dengan teknologi pelabuhan yang sangat canggih. Teknologi bongkar muatan kapal di Singapura itu sangat cepat. Sebuah kapal raksasa yang mampu membawa logistik ratusan ton bisa dibongkar dengan sangat cepat dalam hitungan jam saja ketika memasuki pelabuhan di Singapura. Dan luasnya pelabuhan di Singapura itu termasuk yang terluas di Asia Tenggara, sehingga banyak kapal-kapal dagang dari luar negeri yang memilih transit di pelabuhan-pelabuhan yang di Singapura. Ketika kapal-kapal besar dari Cina, dari Eropa yang kemudian transit di Singapura, maka akan menjadi nilai tambah ekonomi bagi Singapura karena kapal-kapal tersebut harus membayar biaya transit. Dan pelabuhan-pelabuhan Singapura juga termasuk pelabuhan yang sanggup mentransitkan kapal dengan jumlah yang sangat banyak, sampai ribuan, berbanding terbalik dengan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, misal Tanjung Perak yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelabuhan yang ada di Singapura. Selain itu, Singapura mengapa bisa maju di sisi ekonomi, yaitu karena sumber daya manusia di Singapura yang sangat tinggi. Singapura dinobatkan sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Asia Tenggara, dan kita tahu bahwa di sana banyak sekali universitas-universitas yang berperingkat 10 besar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan rahasia kemajuan Singapura. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.